Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Sinta Kurnia, guru IPA di SMP Negeri 1 Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Pada kali ini, saya akan berbagi praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas dengan judul Pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran IPA, materi klasifikasi makhluk hidup, kelas 7, SMP Negeri 1 Sungkai Selatan. Situasi awal yang saya hadapi adalah terdapat kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda dan pembelajaran lebih didominasi oleh guru atau teacher center. Siswa hanya mendengarkan, mencatat, dan mengikuti apa yang diarahkan oleh guru. Mereka pasif, kurang apresiatif, sulit bekerja sama, dan merasa belajar adalah kewajiban yang membuat mereka menderita. Tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana cara membuat pembelajaran IPA yang menyenangkan, yang didominasi oleh siswa atau student center, dan melayani segala bentuk kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Peran saya sebagai guru bertanggung jawab untuk meningkatkan pembelajaran yang merata di dalam kelas, sehingga saya berinisiatif untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan memanfaatkan aset yang sekolah miliki, sekaligus memberikan ruang kepada siswa untuk mengeksplorasi lingkungan, berkreasi, dan berkolaborasi. Seperti apa langkah dan strategi pembelajaran yang saya lakukan? Mari kita simak video selanjutnya. Langkah yang pertama yaitu menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari modul ajar berdiferensiasi dan berbagai media pembelajaran yang disesuaikan dengan kesiapan, minat, dan profil belajar murid berdasarkan hasil asesmen kognitif dan non-kognitif pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi konten, proses, dan produk. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah membedakan antara makhluk hidup dan benda tak hidup, serta menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kegiatan murid secara umum diantaranya: yang pertama, murid duduk berkelompok menurut gaya belajarnya. Kemudian murid melakukan eksplorasi konsep tentang ciri-ciri makhluk hidup melalui sumber belajar yang disesuaikan dengan gaya belajar murid. Untuk gaya belajar visual, mengamati gambar-gambar dari artikel dan poster ciri-ciri makhluk hidup. Untuk gaya belajar kinestetik, bermain game interaktif di ponsel tentang ciri-ciri makhluk hidup. Untuk gaya belajar auditori, melakukan eksplorasi konsep dengan menyimak video YouTube tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tahapan yang kedua, murid dibentuk kelompok lagi yang heterogen dan melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup di lingkungan sekolah. Untuk kelompok yang kemampuannya lebih rendah, diberi bimbingan khusus dan durasi kerja yang lebih panjang. Sedangkan kelompok yang kemampuannya lebih tinggi diberikan kegiatan yang lebih menantang. Gimana kalau Ibu beri challenge lagi nih? Kalian sanggup nggak kalau cari benda hidup dan tak hidup sebanyak 15 kali? Jadi total ada 30. Siap, sanggup? Oke, kalau gitu silakan lanjutkan. Tahapan yang ketiga, murid membuat laporan hasil penyelidikannya melalui berbagai media yang mereka minati, baik berupa esai, poster digital, dan video. Dan tahapan yang keempat, setiap kelompok mengkomunikasikan hasil penyelidikannya dan kelompok lain memberikan tanggapan. Pada tahap akhir, murid membuat kesimpulan dan merefleksikan pembelajaran. Apa perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini?
jika ada kegiatan seperti ini, apakah kalian mau lagi? Saya sangat senang belajar hari ini karena bisa belajar sambil bermain di luar kelas. Saya bisa mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dan membedakan antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan oleh Bu Sinta Kurnia saat ini sangat menginspirasi bagi guru-guru yang lain. Bu Sinta Kurnia sudah melakukan praktik pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dan siswa bisa berkolaborasi untuk mengembangkan dan menggali potensi masing-masing peserta didik, sehingga karakter masing-masing peserta didik bisa terakomodasi dengan baik. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Bu Sinta Kurnia menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada kepentingan murid. Berdasarkan pengalaman pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan, saya merasa lebih dekat dengan siswa dan mengenal mereka sebagai individu-individu yang unik. Ini dikarenakan kegiatan yang begitu beragam dan sesuai dengan kodrat zamannya, sehingga dapat berkesan bagi saya sebagai seorang guru dan juga bagi siswa saya. Pengalaman ini tentu berefek pada pembelajaran yang menyenangkan dan juga hasil pembelajaran yang meningkat secara signifikan. Demikian video berbagi praktik baik saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.